Halo semuanya, kami dari PKNKP C5 dari kelompok 5 akan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Ende NTT terkait situasi terkini pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Langsung aja kita mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Heni Ratmawati. Bagaimana pendapat dokter mengenai COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Ende ini? Untuk saat ini kondisi kasus COVID-19 perlu dilihat dulu ya. COVID-19 nama penyakitnya, corona nama virusnya ya. Kita bisa COVID-19 sebagai nama penyakitnya. Kita lihat untuk situasi Kabupaten Ende awal-awalnya sebenarnya akselerasi kasusnya itu cukup lambat. Habis itu kita masuk ke zona hijau dan kelihatan juga tingkat istilahnya tingkat keganasan virusnya itu sepertinya tidak terlalu tinggi sehingga kasus-kasusnya nggak berat. Kita sempat zona hijau. Tapi setelah itu saat ini di 1 bulan terakhir ini terjadi peningkatan kasus yang kondisi saat ini. Informasi terakhir 2 hari yang lalu kasus Kabupaten Ende yang positif itu sebanyak 61 kasus dengan ada 154 kasus yang sudah diperiksa swab dan kita sedang koordinasi. Jadi akselerasi kasusnya itu cepat 1 bulan itu kondisi Kabupaten. Menurut Ibu Dokter sendiri, bagaimanakah situasi pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat ini pada Kabupaten Ende? Ini kalau untuk pelaksanaan saya memang tidak meneliti secara langsung, tidak observasi khusus untuk pelaksanaannya ya. Saya hanya melihat saja apa yang saya lihat dari aspek pemerintah sudah banyak ya mendisiplinkan masyarakat dengan segala edukasi kepada masyarakat, gerakan pengawasan itu saya lihat sudah cukup bagus. Tapi untuk di level masyarakat saya melihat disiplinannya, kesadarannya masih banyak orang mengabaikan, terutama satu hal yang penting penggunaan masker itu masih sangat kurang. Itu pengamatan sekilas, saya tidak berdasarkan data, saya hanya mengamati sekilas. Saya lihat di pasar-pasar, di jalan-jalan, hanya di area-area tertentu saja yang memang mewajibkan masker, itu dari contoh masker ya. Bisa, tapi di area-area yang tidak mewajibkan masih banyak. Juga masih tempat-tempat anak-anak umum itu masih ada. Dan di era new normal saya melihat sudah mulai banyak kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak ya. Sudah mulai ada acara pernikahan ya, mengundang tamu banyak dan kegiatan yang mengumpulkan itu. Jadi masih jauh ya dari tidak disitu kesadarannya masih. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dan orang lain ketika berada di tempat umum, dan bagaimana cara kita menghilangkan rasa khawatir ketika berada di tempat umum? Ini ya, untuk saat ini memang orang sudah mulai lengah ya karena ini normal. Padahal corona itu masih ada, terus COVID-19 itu masih berat, corona itu masih panas ya. Kita kadang-kadang nggak bisa berharap banyak dari orang, makanya harus memiliki sendiri ya. Di tempat umum, terutama di tempat umum, ya harus disiplin dengan protokol kesehatan. Intinya disiplin protokol kesehatan ya. Masker itu paling penting. Kemudian jaga jarak pendukung, jaga kebersihan alat cuci tangan itu pasti ya. Itu jadi protokol kesehatan itu memang masker jangan lupa, terutama di tempat umum ya, sama jaga jaraknya. Kemudian untuk menghilangkan rasa khawatir ini, jadi kalian harus paham
ya perkembangannya corona seperti apa. Jadi ikuti, tapi jangan jangan cenderung melihat berita-berita yang negatif saja. Ada berita yang positif, belajar apa yang terjadi sehingga bisa melindungi diri sendiri, tahu bagaimana perkembangannya, dan yakinkan kalian bisa. Biasanya ini pengalaman saya pribadi. Saya juga harus beraktivitas, saya juga harus pergi keluar kota. Ternyata saya lihat, saya disiplin, saya patuh betul. Saya rasanya main saja nggak terlalu khawatir. Selama kita yakin, kita sudah taat protokol, saya kira tidak akan Kemudian, motivasi dan pesan apa yang bisa Ibu Dokter sampaikan kepada kami selaku mahasiswa dan juga kepada masyarakat sekitar terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Oke, untuk para mahasiswa dulu ya. Jadi ini kalian para mahasiswa ini generasi yang jelas. Kalian rasa sendiri ya, bagaimana sekolah terganggu, sosialisasi juga terganggu, aktivitas juga cenderung menjenuhkan karena kita harus di rumah saja, kita harus melakukan segala aktivitas jaga jarak, kita nggak bisa beraktivitas. Itu memang cukup berat, terutama terkait pendidikan. Kalian generasi yang dididik, ya. Tapi tidak apa-apa, istilahnya dijalani saja. Kalian harus kreatif, kalian harus punya cara bagaimana memanfaatkan momen ini itu harus. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Kalian nggak bisa ke kampus, kalian nggak bisa ketemu teman, tapi kalian bisa melakukan hal yang tetap buat jaringan, membangun jaringan dengan teman, komunikasi, sosial media sangat membantu. Mungkin bisa meningkatkan rajin membaca, bisa beraktivitas yang lainnya untuk kalian ya. Jadi ingat kalian mahasiswa generasi yang dididik, tapi justru ini harus membuat kamu bergerak. Jangan sampai kamu merasa dengan corona ini nanti saya ya sudah pasti saja manfaatkan. Terus untuk masyarakat ya sebenarnya saya nggak perlu bermulut-mulut, cukup taat protokol kesehatan saja. 4 kali utama pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, habis ada kebersihan, tinggal di rumah saja. Memang aspek ekonomi kita perjuangkan. Silakan keluar, silakan bekerja, silakan aktivitas ekonomi, tapi protokol kesehatan tetap bekerja. Jangan sepelekan, corona masih ada dan saja. Protokol kesehatan tetap paling pesan paling utama untuk mahasiswa semangat tetap disiplin, kesehatan. Baik, demikianlah situasi terkini pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ada di ND NTT. Terima kasih Dr. Heni Ratmawati atas kesediaannya untuk berbagi dengan kami. Selanjutnya kita akan ke narasumber kita yang kedua, yaitu dengan Bapak Emmanuel Soter. Sebagai tokoh masyarakat yang bertugas untuk menjaga keamanan baik di daerah maupun di pusat, apa saja tugas yang dilakukan oleh pihak tentara dalam menjaga keamanan di Kabupaten ND pada masa COVID-19 ini? TNI bersinergi dengan tim Satgas COVID nasional. Untuk di daerah ini kita bersama dengan tim dari kesehatan, kemudian dari rekan-rekan TNI dan Polri, dan juga tergabung dalam tim penanganan COVID-19 di daerah Kabupaten ND ini. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya dari COVID-19 ini, dan kedua, kita menganjurkan untuk supaya masyarakat menggunakan masker dan juga mencuci tangan dan menjauhkan diri dari kerumunan. Kemudian bersama dengan tim COVID-19 Kabupaten, kita melakukan langkah-langkah pengamanan baik melalui pintu masuk pelabuhan udara, laut, dan dari darat untuk mencegah penyebaran COVID lebih luas yang dibawa dari luar daerah ke dalam daerah. Kemudian untuk
tugas selanjutnya adalah melaksanakan deteksi dini masyarakat yang diperkirakan masuk di daerah merah penyebaran COVID. Itu kita melakukan penjagaan dan supaya mereka apabila melakukan karantina mandiri, mereka benar-benar tertib melakukannya. Dan bagi mereka yang oleh pemerintah melaksanakan isolasi, maka itu dilakukan dengan cara kita menjaga pengamanannya supaya isolasi ini dapat berjalan dengan baik. Demikian. Dalam menjaga keamanan, tentunya pasti ada kendala atau hambatan yang akan dihadapi. Menurut Bapak sendiri, kendala apa yang Bapak hadapi selama bertugas untuk menjaga keamanan di Kabupaten Ende pada saat pandemi COVID-19 ini? Baik, untuk di Kabupaten Ende ini pada awal mula penanganan COVID-19 itu kendalanya adalah minimnya peralatan dan tenaga medis yang terlatih. Dan juga kita masih menyesuaikan dengan apa yang harus kita lakukan, karena virus ini adalah kasus baru yang terjadi di Kabupaten Ende bahkan di seluruh dunia. Jadi kita banyak belajar untuk bagaimana caranya menangani COVID ini. Nah, kendala lain yang kita hadapi adalah banyak masyarakat yang menganggap sepele akan COVID-19 ini. Kemudian banyak yang acuh tak acuh, tidak mau tahu apakah ini berbahaya atau tidak. Bahkan banyak masyarakat yang tidak merubah gaya hidupnya, sehingga kita harus melakukan tugas ekstra keras untuk menyadarkan masyarakat, dan kadang-kadang kita harus melakukannya dengan disiplin yang tinggi, dengan ketegasan yang tinggi, sehingga untuk supaya bisa membangun kesadaran masyarakat ini akan bahaya COVID-19. Kemudian kendala lain adalah masih terbukanya pintu masuk dari luar daerah antar daerah, yang di mana di daerah perbatasan tidak ada pemeriksaan yang secara signifikan atau secara lebih intens dan serius, sehingga hal ini akan menjadi suatu kelemahan di mana penyebarannya akan cepat sekali dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Dan yang terakhir, motivasi dan pesan apa yang bisa Bapak berikan kepada kami selaku mahasiswa dan juga buat masyarakat terkait pandemi COVID-19 ini? Ya, untuk masyarakat, motivasi kita adalah jangan menganggap remeh, tetap berjuang untuk supaya tidak menjadikan COVID ini sebagai alasan untuk tidak berproduktif, untuk kegiatan yang produktif, untuk peningkatan ekonomi, kemudian untuk pendidikan anak, kemudian juga untuk mahasiswa supaya menjadi pelopor terdepan untuk membangun kesadaran masyarakat di sekeliling lingkungan hidup para mahasiswa, supaya bahu-membahu bersama-sama dengan kaum cendekiawan ini kita bagaimana caranya membangun kesadaran masyarakat akan bahaya COVID dan cara-cara penanganannya untuk masing-masing perorangan, masing-masing keluarga, dan masing-masing wilayah kita. Mahasiswa harus berada di garda terdepan bersama dengan COVID-19, karena kaum cendekiawan inilah juga harapan negara, menjadi satu modal negara untuk menjadi pelopor, melakukan tindakan-tindakan langkah-langkah yang lebih praktis, lebih cepat, lebih baik lagi, karena mahasiswa adalah generasi muda bangsa yang mana menjadi pelopor terdepan maju mundur negeri ini, terutama di masa COVID ini. Iya, demikian pendapat dari Bapak Emmanuel Soter. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk berbagi dengan kami. Jadi, dari kedua narasumber tadi dapat kita simpulkan bahwa kondisi pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di Kabupaten Ende NTT ini sudah terbilang cukup baik, namun tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Inilah yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi ke depannya.
Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.